Bapak, Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai kebaktian malam tutup tahun baru kita bersama-sama akan berlatih pujian dari NKB nomor 45, Hanya Dialah Yang Tahu. Bapak dan Ibu bisa melihatnya di halaman 9 liturgi yang sudah dibagikan. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beribadah.
kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mari Bapak Ibu yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing, kita menundukkan kepala memohon hikmat Tuhan. Hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan. Akan menciptakan teman-teman, jangan jauhi cicak. Happy birthday to you, POA. Jadi banyak hal yang terjadi selama 1 tahun ini. Kita mau sama-sama ngobrol-ngobrol aja sih ya, bukan kita mentolerir hal itu, padahal itu sebenarnya berdosa kan, kayak kita tuh mau mengutamakan mana nih dalam hidup kita. Gimana sih jadi sahabat yang baik? Tuhan Yesus itu kan lahir di kandang. Kita tahu. Oh, di kandang? Di kandang katanya. Apakah benar seperti itu? Nah, tapi di sini kita bisa lihat ya Bapak Ibu, bisa terjadi miskomunikasi ya, anak sama orang tuanya gitu. Ingatlah bahwa Tuhan begitu mencintai teman-teman. Dunia ini butuh kamu ya. Dan tolong mengarahkan langkah ke pintu rumah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sentuhan yang indah. Mulialah Allah yang menuntun kita di tahun yang luar biasa ini. Terangnya telah menjadi pandu yang tetap dan tak pernah pudar. Datang ya Tuhan, masuk dalam terang kebenaran-Mu. Nyatakanlah bersama pemazmur yang dengan keteguhan imannya berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Yang awalnya hanya disaksikan di televisi, di film historis dan fiksi, tiba-tiba menjadi konteks kehidupan kita sepanjang tahun ini. Naik turun dinamikanya membuat dunia, bahkan tidak terkecuali gereja, kalang kabut menghadapinya. Berbagai asumsi, metode, cara hidup, bahkan nilai-nilai baru pun tumbuh di antara kita. Jika sebelumnya bicara sambil menggunakan masker dianggap kurang sopan, sekarang pakai masker justru menjadi keharusan dimanapun dan apapun yang kita lakukan. Belum lagi hal lain yang berubah arah dan nilainya, kadang melelahkan dan menyebalkan. Tuhan, jika bukan karena terang kasih-Mu, entah apalagi yang dapat menerangi hati kami untuk tetap optimis melalui hari-hari, meskipun harus berjibaku menghadapi pandemi. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta. Dampak pandemi ada beragam, rasanya pun macam-macam. Ada yang mungkin tidak terlalu terguncang, tapi ada juga yang berakibat nyawa melayang. Bisnis, ekonomi, keuangan, kehidupan sosial dan keluarga, pendidikan, bahkan peribadatan di gereja sejenak lesu dan muram. Tidak ada sapa hangat di awal dan di akhir kebaktian, atau persekutuan tengah minggu yang sederhana namun dirindukan, atau rapat dan latihan bersama rekan sepelayanan, atau sekedar kumpul tak disengaja di halaman gereja. Ya Tuhan, tidak ada kekuatan yang dapat kami andalkan, hanya terang kasih-Mu lah yang mampu menghangatkan, sehingga iman kami terus berkobar dengan pengharapan dan ketekunan. Kami percaya di tengah tantangan dan kesusahan, Engkau adalah Allah
yang menyelamatkan. Yesus terang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Mari kita berdoa. Dalam keheningan dan kerendahan hati, menghadapi akhir tahun 2021, kami berserah diri kepadamu ya Allah, terang yang menuntun dan menyelamatkan. Walau badai dan cobaan bertubi-tubi datang, kami memandang pada mercusuar abadi yang tidak pernah padam. Kegelapan tidak akan berhasil berkuasa, maka kekuatan dan keteguhanlah yang kami mohonkan kepadamu, agar kami tetap tangguh menghadapi setiap pencobaan yang menghadang. Biarlah dinamika di tahun yang lama kami jadikan sebagai siarah kehidupan yang mendewasakan dan makin merundukkan diri kami di hadapan kedaulatan-Mu. Lalu dengan penuh pengharapan, kami berjalan ke tahun yang akan datang dalam terang penyertaan-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa dan memohon. Amin. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesaya pasal 9 ayat yang pertama menyatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara, kesusahan dan kelemahan adalah salah satu bagian kita di dunia ini. Namun percayalah, terang kasih-Nya adalah pandu yang tetap. Dialah yang memberikan hikmat, kasih, dan penghiburan kepada setiap kita yang berserah dalam iman dan meminta. Jangan kehendakku, Bapa, kehendak-Mu jadilah. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku
Engkau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di penghujung tahun 2021 ini, kami datang kepada Engkau dengan syukur. Oleh karena kami mampu melewati tahun 2021 dengan baik, walaupun di dalamnya begitu banyak tantangan dan juga pergumulan-pergumulan hidup. Kami bersyukur Bapa, kalau kami sampai di penghujung ini bukan karena kemampuan kami, tetapi karena pemeliharaan kasih setiamu yang senantiasa dinyatakan kepada kami. Oleh karena itu, sebelum kami memasuki tahun yang baru, sungguh kami rindu disapa oleh firman Tuhan, sekaligus firman yang menjadi bahan refleksi kami, betapa kami memerlukan Tuhan yang akan terus memimpin, menerangi langkah kehidupan kami setelah mungkin kami mengalami kehidupan yang pelik, yang penuh di dalam kegelapan. Di dalam janji-Mu, penyertaan-Mu membuat kami selalu pasti menghadapi kehidupan walaupun kami tidak tahu apa yang terjadi di depan. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui firman yang akan dibacakan dan yang diberitakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan 14. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan 14. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud, ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau
dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan berpanjang umurmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan firman Tuhan disampaikan melalui Injil Yohanes, pasalnya yang ke-8 ayat 12 sampai 19. Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat malam saudaraku yang kekasih dimanapun berada, baik yang ada masih di sekitar Cibubur maupun yang sudah mungkin ada di luar kota. Walaupun kami tetap berharap dari sejak PPKM ketiga ditetapkan kita berada di sekitar Cibubur, nggak perlu melakukan perjalanan jauh demi menjaga agar pandemi ini tidak lagi menaik kembali, tetapi semakin harus menurun. Ya. Biarlah pada malam di penghujung tahun 2021 ini tetap menjadi bagian sukacita kita, karena berarti kita sudah menyudahi tahun 2021 dengan berbagai persoalan dan juga pergumulan-pergumulan yang ada. Tapi juga malam hari ini menjadi titik tolak kita, harus punya semangat dan juga pengharapan di dalam kita akan memasuki tahun 2022. Walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi di 2022, apakah masih sama seperti 2020, 2021, atau memang sudah semakin normal. Kita tidak lagi ibadah secara online, tetapi kita sudah onsite, rasanya sudah kangen ya, sudah rindu sekali untuk bisa berkumpul yang bukan hanya ketemu di Zoom, tetapi juga benar-benar ketemu, bisa bersentuhan, bisa bersalaman, tidak lagi khawatir dan juga takut kalau kita bersentuhan. Semoga dan kita tetap percaya bahwa kondisi itu pada saatnya akan tiba. Saudara kekasih, tema di malam tahun baru ini adalah dipimpin terang Kristus. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
malam hari ini pasti selalu ada harapan yang kita letakkan ketika kita akan memasuki tahun yang baru. Apalagi jikalau dalam perjalanan sepanjang 2021 yang sudah kita tempuh ada begitu banyak masalah yang tidak kecil dan tidak mudah untuk dilewati begitu saja. Oleh karena itu wajar jika memasuki tahun yang baru ada doa-doa yang penuh harap agar keadaan yang kita akan jalani berbeda dengan apa yang sudah kita lewati. Walau sebenarnya detik, menit, jam, hari, minggu, bulan tidak pernah berubah. Bergerak seperti itu, waktunya sama. Yang berbeda hanya angkanya saja. Berubah dari 2021 menjadi 2022. Saudara kasih, sepanjang tahun 2021 pasti saudara punya cerita tersendiri. Apalagi malam tahun baru biasanya momen yang penting bagi keluarga bertemu ya, bukan hanya sekedar berdoa pada saatnya saling mendoakan, tapi juga bercerita, melihat lagi ke belakang. Penting sebenarnya ketika kita melihat ke belakang, supaya itu menjadi sumber kekuatan kita. Walaupun di belakang kita begitu banyak hal yang melemahkan kita terpuruk, kita menjadi lelah memikirkan segala sesuatu ya. Udah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya 2022 yang menjadi sumber pengharapan itu menjadi tahun penuh harap bagi kita, sehingga badai yang mengancam hidup kita, badai pandemi tidak lagi terjadi. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun kita juga harus memang melihat sebuah realita. Mungkin bagi saudara 2021 adalah tahun yang kelam, penuh dengan kegelapan. Saudara berada di dalam kegelapan. Kegelapan karena ulah sendiri melakukan kejahatan, sesuatu yang tidak benar, ataupun juga diperdaya oleh orang lain, tapi juga karena kita tidak berdaya karena dampak daripada pandemi itu sendiri. Dari semuanya itu kita menggambarkan kita berada di dalam kegelapan. Ekonomi rumah tangga berantakan karena Anda sebagai kepala rumah tangga dipaksa karena perusahaan di mana saudara bekerja tidak lagi sanggup untuk melanjutkan usahanya, atau usaha yang saudara bangun juga, yang saudara sudah bangun, yang saudara tekuni bertahun-tahun mengalami kemunduran, bahkan juga kebangkrutan. Warga yang lain harus menerima kenyataan. Sang suami, sang ayah yang adalah pemimpin, kepala rumah tangga, kita harus menerima kenyataan ia menjadi korban karena ganasnya COVID-19. Ia tidak lagi bersama dengan kita di tengah-tengah keluarga. Lalu mungkin kita sebagai istri yang hanya tahu urusan rumah tangga, ngurus anak-anak, sekarang berubah. Bagaimana saya harus bertindak? Bagaimana saya menggantikan peran sang suami? Bagaimana saya harus memulainya? Dan bagaimana anak-anak saya? Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pergumulan bagi saudara sendiri. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi saudara yang masih dalam kegelapan, masihkah ada harapan untuk melanjutkan di tahun 2022 besok dan seterusnya? Apakah saudara merasa yakin bisa keluar dari jeratan kegelapan sebagai dampak pandemi COVID-19 yang belum tahu kapan berakhir itu? Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu saya menonton sebuah film bercerita di latar belakang kehidupan Martin Luther King Jr. Saudara tahu ya, tokoh Martin Luther King Jr. Dia pernah berkata, "Darkness cannot drive out darkness, only light can do that." Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan, hanya cahaya atau terang yang bisa melakukannya. Saudara setuju ya? Kegelapan itu akan terusir, kegelapan itu akan sirna kalau ada terang, cahaya menembus ke dalamnya. Saudara kekasih, kata-kata King, demikian sebutan khas Martin Luther King Jr. ya.
Itu disampaikan ketika ia berjuang demi kesetaraan hak bagi warga kulit hitam yang seringkali mendapatkan hinaan dan ledekan kaum negro. Ya. Tahun sebelum dan sesudah tahun 60-an, Amerika memang berada di dalam kegelapan, dalam pengertian banyak orang yang merasa tertindas, tidak merasakan sejahtera, direndahkan oleh karena diskriminasi ras, terutama perbedaan warna kulit. Celakanya itu dilakukan oleh orang-orang kulit putih yang notabene adalah kebanyakan orang Kristen kepada orang-orang kulit hitam yang juga percaya kepada Yesus Kristus, yang juga sama diimani oleh orang-orang kulit putih itu juga. Kalau ini yang terjadi, kita mempertanyakan di mana kekristenan kita? Kenapa sama-sama seiman aja masih harus melakukan seperti itu? Dan kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di satu sisi orang kulit putih berada dalam kegelapan karena tidak mampu memberi terang kasih yang sejatinya. Tapi orang-orang kulit hitam, mereka betul-betul berada dalam kegelapan, udah hitam, gelap lagi itu ya. Karena tertindas, tak berdaya. Mereka tidak bisa menikmati hidup sebagai warga negara Paman Sam tersebut. Oleh karena itu saudara, situasi kegelapan itu hanya bisa dihadapi dengan terang, dengan cahaya. Terang yang menerangi hati pembenci, terang yang menerangi yang dibenci, sehingga tidak terjadi lagi balas-balasan. Kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan, tetapi dengan cinta. Kebencian hanya bisa dibalas dengan cinta jika ingin ada kedamaian. Itulah nilai-nilai hidup, bahkan karakter orang-orang yang dipimpin terang Kristus seharusnya. Apa yang dikatakan Martin Luther King Jr. tadi adalah sebuah kebenaran, yaitu bahwa kegelapan tidak dapat diusir dengan kegelapan. Orang jika sudah berada dalam kegelapan, apa yang terjadi? Dia bisa terbentur dan berbenturan. Bahkan juga dia bisa terperosok. Bisa juga membabi buta, tetapi tiada hasil. Demikian juga ia bisa membahayakan dirinya sendiri, namun juga membahayakan orang lain. Orang di dalam kegelapan seringkali nalarnya tidak sehat lagi. Iman tiada lagi berada pada tempatnya. Perasaan menjadi beku. Maka yang dialami adalah kehancuran. Kehancuran dirinya, menghancurkan keluarga, menghancurkan orang lain. Saudara kasih, saya membaca sebuah informasi. Bumi yang kita diami ini, jika seminggu saja berada dalam kegelapan tanpa ada matahari, dalam 1 minggu maka suhunya akan menurun rata-rata minus 17,8 derajat Celcius. Bayangkan, kuatkah dengan suhu yang super dingin seperti itu? 0 derajat aja kita sudah menggigil sekali gitu ya. Ini minus. Kekasih, dan kalau kita berada dalam kondisi seperti itu, kita hanya bisa mengatakan goodbye terhadap semua tanaman, tidak akan ada yang hidup. Betapa penting terang itu. Betapa penting kita keluar dari kegelapan yang mempengaruhi hidup kita. Untuk itulah malam ini, malam penghujung tahun 2021 menjadi sebuah refleksi sekaligus meletakkan pengharapan kita agar dalam seluruh kehidupan kita tetap dipimpin terang Kristus. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa artinya dalam pembacaan tadi ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia? Saudara, Yesus menyatakan dirinya di tengah-tengah umat yang sedang berkumpul di bait Allah untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Momen ini tercatat di dalam pasal yang sebelumnya, pasal yang ke-7. Salah satu perayaan itu adalah suasana di bait Allah itu sangat terang benderang. Ada lilin-lilin yang besar di atas kandil dinyalakan. Hal ini mengingat saudara apa yang dilakukan di hari raya Pondok Daun itu untuk mengingat bagaimana Allah hadir dalam penggambaran tiang api yang menyala-nyala, yang sangat terang cahayanya. Di dalam hari raya Pondok Daun itu mereka menghayati bahwa mereka tetap dapat berjalan dalam kegelapan karena penyertaan terang yang berasal dari Tuhan itu. Dengan terang tiang api,
Allah mau menyatakan bahwa Allah menyertai dan melindungi umat Israel dalam penggembaraan di padang gurun, di mana jika malam hari sangat-sangat berbeda sekali suhunya di padang gurun. Siang hari begitu panas, malam hari begitu dingin. Tetapi juga bukan hanya itu, ada banyak bahaya lain yang akan mengancam. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, metafora cahaya atau terang sebagai penggambaran daripada keberadaan Allah juga disebutkan di dalam bagian yang lain di dalam Perjanjian Lama. Seperti dalam Yesaya pasal 9 ayat pertama tadi juga disebutkan, dan ayat yang kedua dikatakan di sana, orang-orang yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terang yang besar, mereka yang hidup di tanah yang gelap, terang akan menyinari mereka. Mazmur 27 ayat 1, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Nyanyian tadi berulang-ulang juga terus dinyatakan di dalam lagu Taise. Yesus terangmu pelita hatiku, dan seterusnya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, apa yang dikatakan Yesus bahwa dirinya adalah terang dunia tidak bisa diterima begitu saja, terutama oleh ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab bagi mereka perkataan atau mengklaim diri sebagai terang tidak boleh sembarangan. Karena hal itu menunjuk kepada jati diri Allah. Terang itu identik dengan Allah. Mengklaim diri sebagai terang berarti menyatakan diri sebagai Allah, dan itu bagi orang-orang Yahudi adalah penghujatan. Maaf. Tetapi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia adalah sangat-sangat penting. Saat begitu banyak orang berkumpul dalam pesta penok daun tadi, yang juga dihadiri bukan hanya orang-orang Yahudi tetapi juga suku bangsa lainnya. Ini adalah momentum yang tepat bagi Yesus ketika umat mau mengingat kembali akan karya Allah kepada nenek moyangnya saat mereka keluar dari kegelapan karena perbudakan menuju tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Disinilah Yesus mau berkata, aku ini terang, yaitu Allah yang sudah menuntun di padang gurun. Dan aku bukan hanya sampai di negeri perjanjian, tetapi menuntun kepada kehidupan baru, supaya engkau memiliki kehidupan yang sejati. Kurang lebih Tuhan Yesus mau mengatakan demikian. Lalu mungkin kita bertanya, apa itu kehidupan sejati? Hidup tidak berada di dalam kegelapan dan kefanaan, melainkan hidup di dalam kekekalan. Dan Tuhan, sebagaimana tema kita, mau memimpin kita. Terang menjadi pemimpin kita untuk menuju kepada hidup yang sejati itu. Saudara kekasih, dengan demikian kita mengatakan Tuhan Yesus sedang menyatakan bahwa ia bukan hanya bicara simbol yang dipahami oleh umat Israel, tetapi justru simbol itu mewujud. Simbol itu menjadi nyata dalam Kristus. Keselamatan yang dinantikan umat telah Tuhan nyatakan melalui dirinya, bukan janji. Bahkan janjinya tadi dalam ayat yang ke-12, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara, dipimpin dalam terang Kristus berarti kita mau hidup dalam terang. Dan dalam terang itu kita mau melangkah pada kehidupan selanjutnya, terutama tahun yang baru ini. Kita memang tidak tahu apa yang ada di depan kita. Seperti juga lagu yang biasanya lagu ini seringkali dinyanyikan di malam tahun baru atau perenungan pribadi dalam NKB nomor 49 kalau nggak salah ya. Kalau ada kuis lagu ini nomor 49, dimulai dengan liriknya apa judulnya, maka orang-orang biasanya akan menjawab tak ku tahu kan hari esok, padahal judulnya adalah lagu tersebut judulnya adalah tangan Tuhan memegang ya. Ini satu hal yang berbeda, biasanya judul itu sama dengan lirik yang pertama. Kekasih, seperti saya sampaikan tadi, lirik di bait yang ketiga dikatakan di sana,
Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya mendapatkan video dari teman-teman di sekitar Lumajang ketika Semeru meletus. Ini baru jam 3, jam 4, tetapi seperti sudah malam. Kenapa? Karena tertutupi oleh debu daripada Semeru yang meletus. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin langit kan gelap sehingga kita tidak tahu akan hari esok. Betul sih, ya. Kita tidak tahu apa lagi yang mau kita lakukan. Kehidupan di sana tidak ada kalau ada di dalam kegelapan. Tetapi saudara, dengan dipimpin terang Kristus berarti kita mengubah cara apa dan siapa yang menguasai dan mengarahkan hidup kita. Bukan kehebatan dan kekuatan kita, bukan segenap kemampuan-kemampuan yang kita miliki, bukan kekayaan dan segala keberhasilan-keberhasilan kita yang akan memimpin kita, melainkan terang Kristus yang tidak membiarkan kita terjatuh, terperosok, tersesat dalam pencobaan. Dengan dipimpin terang Kristus, kita menyadari betapa banyak kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Kita juga menjadi mampu melihat balok mata sendiri daripada selumbar di mata orang lain. Ini terkait dengan perikop yang sebelumnya. Tapi juga orang-orang Yahudi, Yesus juga memberikan satu teguran yang keras di sana. Seringkali mereka mudah melihat kesalahan orang lain, tetapi kesalahan dirinya sendiri mereka tidak mampu. Tetapi dengan terang dari Kristus, kita mampu menyadari ini. Oleh karena itu, di malam tahun baru ini menjadi kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Bukan saja kita ingin meningkatkan status ekonomi, kondisi kehidupan berkeluarga, tetapi juga kalau kita ada di dalam kesalahan dan dosa-dosa, inilah kesempatan kita untuk berubah. Supaya terang itu betul-betul merasuk di dalam diri kita dan mengubah sehingga kita boleh menjadi anak-anak terang. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dipimpin terang Kristus akan memampukan kita bersikap dan tetap memiliki pengharapan. Sekalipun kehidupan kita penuh dengan penderitaan. Sekalipun di malam tahun baru ini kita masih harus menerima kenyataan, saya masih sulit untuk mendapatkan uang, saya masih mengalami kesusahan karena makanan ya seadanya. Tetapi kita tetap kuat karena Kristus sebagai terang itu. Penderitaan dan kesusahan inilah yang seringkali menambah hidup kita semakin gelap, saudara. Tetapi Tuhan sebagai terang dunia menginginkan kita tetap terus menjadi anak-anak terang. Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-8 dikatakan, memang dahulu kamu berada dalam kegelapan, tapi sekarang adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Inilah juga yang menjadi panggilan kita, saudara. Kalau di masa lalu ada kondisi-kondisi yang kita merasa berada di dalam lingkaran kegelapan, ataupun juga perbuatan-perbuatan kita, tingkah laku kita yang menunjukkan bahwa kita sudah hidup di dalam kekelaman, di dalam kegelapan itu sendiri. Sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah kesempatan kita untuk boleh mengingat kembali, wahai saudara dan saya, kita adalah anak-anak terang. Kita belajar dari pembacaan pertama tadi, Salomo belajar dari dirinya ya Bapak, saudara. Kita tidak mampu melihat masa depan, apa yang akan terjadi, apa yang harus dilakukan, apa yang diperlukan. Bagi Salomo bukan harta, bagi Salomo bukan kekuasaan, bahkan umur panjang, melainkan bagi dirinya adalah terang yang dari Tuhan yang memampukan dia untuk menghadapi setiap perkara. Terang ilahi yang dicurahkan kepadanya sehingga ia mampu bijaksana, penuh dengan hikmat di dalam menentukan segala perkara kehidupan. Ini yang perlu kita perlukan di dalam memasuki tahun yang baru ini. Sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hati yang bijaksana hanya mungkin jika hatinya diterangi oleh sang terang dunia. Mari saudara kita sambut 2022 ini dengan bersedia dipimpin terang Kristus. Niscaya tidak ada yang sia-sia. Dengan dipimpin terang Kristus menjadikan Dia yang berkuasa atas diri kita, sekaligus kita memandang hidup ini sebagai anugerah. Selalu memiliki semangat, antusias, dan berpandangan positif tentang apapun,
termasuk segala kesusahan dan segi-segi kegelapan yang mengancam diri kita. Dan tetaplah berbuat baik, karena dengan perbuatan ini kita tidak pernah menyesali tatkala kita harus memikul salib, tatkala kita harus menanggung penderitaan dunia. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pimpinan terang Kristus, kita punya pengharapan untuk tetap menjadi umatnya yang bijak. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara sekarang adalah orang-orang yang sudah diterangi oleh sang terang dunia. Terlebih beberapa waktu yang lalu, di beberapa hari yang lalu ketika kita merayakan Natal, kita juga mengingat sang terang dunia yang memang sudah lahir. Dia mau lahir di dalam hidup kita, di tengah-tengah keluarga kita. Oleh karena itu, biarlah ia tetap terus memimpin kita. Tetapi ketika kita memasuki dunia ini, walaupun di sana ada begitu banyak titik-titik kegelapan yang membuat kita merasa mungkin gelisah, takut, putus asa, ataupun juga tak tahu, saudara. Ingat, ada satu hal tugas yang penting juga harus kita lakukan. Tetaplah menjadi anak-anak terang, karena kita sudah dipimpin oleh sang terang dunia itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memelihara, Tuhan menjaga kita. Selamat memasuki tahun yang baru, dan saya secara pribadi minta maaf kalau sepanjang kebersamaan kita di tahun 2021 ini ada banyak salah dan juga hilap. Biarlah dengan saling memaafkan kita boleh bergandengan tangan untuk menyongsong tahun yang baru, di mana di sana ada banyak berkat dicurahkan pada saudara, pada kita, dan berkat yang harus kita siarkan kepada dunia juga, supaya dunia boleh melihat terang dari sang terang dunia itu. Tuhan memberkati. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, berdasarkan pada pengakuan baptisan kita, marilah kita mengakui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, penghinaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kehancuran maut, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Di penghujung tahun 2021 ini, ya Bapa di surga, kami mau datang kepada Engkau di dalam kerendahan hati kami. Kami memohon belas kasih-Mu. Kalau selama tahun 2021 ini begitu banyak hal yang kami lakukan dan tidak berkenan di hadapan. Kiranya itu tidak menghalangi kami di dalam kami menyambut tahun yang baru dan juga menyambut setiap berkat Tuhan yang mau Engkau curahkan. Ya Bapa, ajar kami untuk menghitung hari-hari sedemikian sehingga kami memiliki hati yang bijaksana. Oleh karena itu, biarlah perjalanan 2021 dengan segenap warna-warni di dalamnya menjadikan kami semakin bijaksana. Bahkan tetap terus mau dipimpin oleh sang terang dunia, yaitu Tuhan Yesus yang adalah Tuhan kami. Sehingga kami tetap kuat, tetap semangat, punya kemampuan untuk terus menghadirkan nilai-nilai kehidupan sebagaimana seharusnya sebagai orang yang mengikut Engkau.
Biarlah kami tetap mampu melewati kelemahan, penderitaan, kesusahan, bahkan juga hal-hal yang harus kami terus perjuangkan, kiranya tidak membuat kami menjadi lemah, tetapi justru semuanya itu menjadi inspirasi agar kami boleh dilayakkan meraih setiap kehidupan yang Tuhan percayakan pada kami. Namun kami ingin dukung dalam doa ya Bapa, bagi mereka yang masih kehilangan asa. Tuhan, terangilah hatinya, supaya mereka boleh melihat bahwa esok hari matahari masih bersinar. Kami berdoa untuk mereka yang merasa kedinginan, karena secara finansial keuangan mereka tidak mampu sehingga mereka sangat berkurangan. Karena kemiskinan mereka tak sanggup untuk berada di dalam hidup yang selayaknya. Mereka merasa dingin, kedinginan, dalam ketidakmampuan karena lemahnya mereka. Rangkul mereka ya Bapa, dekap mereka. Biar mereka boleh merasakan kehangatan, biarlah mereka boleh merasakan kekuatan. Dan biarlah yang merangkul dan memberi kehangatan itulah kami sebagai gereja. Oleh karena itu biarlah mata, hati, telinga kami dipekakkan ya Bapa, supaya mereka yang menjadi hidup dalam ketidakberdayaan itu tidak dibiarkan di dalam segenap pergumulannya. Tetapi kami ada menjadi sahabat buat mereka, menjadi teman buat mereka, menjadi orang Samaria yang baik hati. Makasih Bapa di surga, kami berdoa untuk mereka yang masih bingung untuk merancang di tahun yang baru ini terkait dengan pekerjaan dan usahanya. Di dalam terang-Mu ada jalan keluar. Kami percaya pada saatnya mereka juga akan menemukannya. Ya Bapak, kami juga berdoa buat mereka yang masih sakit, pulihkan, kuatkan, dan sembuhkan. Tidak ada yang mustahil di dalam nama kuasa-Mu. Oleh karena itu jemaat-Mu dan juga simpatisan yang selama ini mereka mengalami kesusahan karena sakitnya, kiranya ketika memasuki tahun 2022 menjadi tahun yang penuh semangat buat mereka. Karena kami percaya janji-janji-Mu tidak akan pernah menyimpang. Engkau tidak akan pernah ingkar janji-Mu. Tetapi biarlah walaupun kami mungkin harus menjalani di dalam kesusahan, kelemahan dan penderitaan itu, di dalam rangkulan dan pegangan Tuhan, kami menjadi kuat. Kami menjadi berani menghadapi tantangan seberat apapun, karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa, pun juga gereja-Mu. Tuhan memberkati kami, supaya kami boleh menjadi gereja yang mampu menjadi berkat bagi sesama kami. Sebagai keluarga ya Bapak, biarlah kami boleh menjadi keluarga yang utuh. Ini kesempatan yang paling indah untuk bagaimana kami saling mencintai dan mengasihi, saling menopang dan memberi semangat satu dengan yang lain. Supaya ketika ada anggota keluarga kami yang lemah, mereka tidak menjadi putus asa dan merasa sendirian, tetapi kami adalah bagian mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, pemimpin negeri ini. Berikan hikmat bagi mereka. Berikan juga kemampuan mereka dalam mengendalikan situasi apapun. Kami berdoa situasi pandemi agar semakin terus menuju ke titik nol. Agar kami kembali merasakan hidup normal itu ya Bapak. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang menjadi korban bencana alam karena banjir, karena longsor di musim penghujan ini. Hiburkan mereka, kuatkan mereka. Kalaupun mereka kehilangan sanak saudara, biar mereka boleh belajar menerima realita itu. Kalaupun mereka harus menderita karena menjadi korban, Tuhan sabarkan mereka. Engkaulah tempat sandaran mereka. Terima kasih Bapa di surga.
Ada banyak hal doa-doa yang akan dinaikkan setiap pribadi, setiap keluarga ketika kami memasuki tahun 2022 ini. Kiranya bukan hanya sekedar kebiasaan, rutinitas di akhir tahun, tetapi memang itulah yang seharusnya kami komunikasikan, kami bicarakan pada Engkau, supaya kami tidak lupa bahwa kami ini lemah, tetapi juga supaya kami tidak lupa bahwa Tuhan itu kuat, bahwa Tuhan itu berkuasa. Oleh karena itu, ingatkan kami supaya kami senantiasa memegang tangan-Mu yang teguh, memegang tangan-Mu yang penuh kuasa, tetapi juga memegang tangan-Mu yang penuh belas kasih. Bersama dengan Engkau, Sang Terang Dunia, ketika kami dipimpin, kami berani, kami mampu, kami optimis memasuki tahun 2022 ini. Inilah doa dan permohonan kami, dengarkan dan sempurnakan Bapa di surga, dengan doa yang kami naikkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa kepada kita di sepanjang tahun ini, hingga kita bisa tiba di ujung tahun 2021. Maka dengan hati yang bersukacita dan berpengharapan, mari bawa persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Istimewa rahmat-Mu dan
Marilah berdoa. Betapa besar karya kasih-Mu dalam hidup kami, yang terkadang sulit untuk kami pahami. Namun, Engkau setia memimpin kami dengan terang-Mu. Hingga pada hari ini, kami memasuki hari terakhir di tahun 2021. Maka, hanya ungkapan syukur yang dapat kami bawa atas kasih dan anugerah-Mu yang besar. Kiranya kami selaku gereja dapat menyalurkan berkat ini kepada setiap orang, agar nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir di dalam dunia dan bahkan di hati kami. Amin. Saudara, berjalan memasuki tahun yang baru seringkali menggentarkan hati kita. Namun, dengan berbekal hikmat yang Allah karuniakan melalui berbagai perkara di tahun ini, marilah melangkah dengan pasti. Allah yang menyertai kita pada tahun ini adalah Allah yang mengetahui setiap rahasia kehidupan di depan. Maka serahkanlah setiap ketakutanmu kepadanya, jangan takut dan gentar. Bila nampak olehku berjuta bintang di angkasa, ku tak faham yang dilukiskannya. Namun Tuhan Allahku yang menabur bintang itu berencana di tiap karyanya. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur segenap. Dalam dunia yang kejam, ku bertelut serta bertanya, oh mengapakah salibku berat? Sabda Tuhan padaku, oleh karena kau setiawan, dikuatkannya ku tak penat. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur segenap. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Mampukan dan layakkan kami ya Tuhan. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Anugerah kehidupan dari Allah Bapa, terang cinta kasih putranya, Yesus Kristus, dan tuntunan persekutuan Roh Kudus, kiranya menguatkan langkahmu yang mungkin goyah karena ketidaktahuan dan ketakutan, menghangatkan jiwamu saat menempuh jalan yang dingin dan sepi,
dan memberi inspirasi terbaik dalam perjalanan hidup imanmu dari sekarang sampai selamanya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 Umat dipersilahkan duduk dan bersaat teduh. Selamat menyambut tahun baru 2022, Tuhan Yesus memberkati.